jadi hari ini aku mau bahas tentang melahirkan, perbedaan melahirkan anak pertama dan kedua. Jadi waktu anak pertama itu karena baru hamil yang pertama ya, itu ngerasa sebagian orang ada yang menikah memang untuk menikah aja karena memang dia mau bersama pasangannya dan nggak menuntut untuk menikah harus punya anak, itu sebenarnya mindset atau idealis dari masyarakat kita sendiri aja sih kalau menurut aku. Lalu buat yang baru nikah langsung dikasih kepercayaan untuk hamil tuh di masyarakat kita ada aja gitu ya yang nggak omongin, pasti langsung dibilang kalau NDA dan bla bla bla. Tapi itu sih urusan mereka ya, kita mending fokus sama tujuan hidup kita. Nah, balik lagi ke permasalahan hamil anak pertama. Jadi waktu hamil anak pertama tuh kayak tiap bulan, hampir sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu pasti cek kandungan ke dokter kandungan kan, dan selalu kayak excited gitu, apalagi waktu ada timbul kayak gerakan pertamanya, terus merasa, tapi untungnya di hamil anak pertama itu aku nggak ngerasain yang mual-mualan dimana kata orang tuh hamil kebo jadi makan apa aja, terus apa namanya kayak jalan-jalan terus kan tawas di mall kayak jalan pagi kayak itu masih yang kayak B aja gitu. Pas dia mulai membesar sempet dinyinyirin juga, dibilang udah usia segini kok kecil banget gini, tapi ya terserah lah ya, yang penting kan bayi sama ibunya sehat gitu. Next, waktu udah deket lahiran rasanya deg-degannya tuh gimana ya, ntar pas prosesnya gimana, terus rasanya gimana ya, kata orang kalau misalnya kita sakit itu pokoknya dikali 10.000 beribu-ribu kali lipat dari sakit kita kalau misalnya mau menstruasi gitu kan. Sudah ngerasain bismillah gitu, pokoknya dibawa ikhtiar terus lah. Jadi buat kalian yang lagi nunggu kelahiran buah hatinya, pokoknya tetap berdoa terus juga, jangan cuman tiduran doang, lebih sering gerak-gerak. Terus kalau misalnya udah mulai ngerasa nyeri, oh iya, dan tiap kehamilan terus tiap proses orang melahirkan tuh pasti berbeda, biar anak pertama kedua itu berbeda, apalagi kita yang berbeda ibu gitu kan. Jadi buat kalian jangan nyamain kok dia lahirnya enak banget, kok dia mesti gini, kok dia ujung-ujungnya harus di SC dan bla bla bla. Itu tuh sebenarnya adalah proses kita menjadi seorang ibu itu nggak mesti kita harus melahirkan normal. Terus kalau terpaksa harus dioperasi itu mah nggak apa-apa, kenapa gitu, yang penting bayinya selamat, ibunya juga selamat. Dan pasti orang-orang akan bilang kalau belum lahiran normal itu tuh belum menjadi ibu seutuhnya. Gimana ya, karena mindset orang kan beda-beda ya. Jadi buat kalian yang berjuang untuk melahirkan dalam waktu dekat ini, tetap stay positif aja. Dan apalagi di tengah pandemi gini rada riuh ya kalau mau ke tempat-tempat kesehatan gitu, rumah sakit dan lain-lain. Emang sih berat sih rasanya, karena di kelahiran anak kedua aku ini kan juga aku hamil dan melahirkan di tengah pandemi ya. Jadi rasanya beda sama yang pertama, beda banget. Rasa worry-nya lebih ke yang anak kedua sih. Jadi waktu anak pertama itu dia HPL 26 Mei 2019, tapi sampai tanggal 30 atau 29 Mei itu belum ada tanda sama sekali, nggak ada kontraksi dan lain-lain, biasa aja gitu. Dan akhirnya periksa ke OB-GYN yang lain, karena OB-GYN yang biasa aku periksa dia udah nggak buka praktek lagi ke rumah sakit karena lumayan ribet ya, karena kalau misalnya suami kerja gitu kan harus ngurus sendiri semuanya. Dan akhirnya memutuskan ke dokter yang lain, dan di dokter lain itu dilihat usianya udah lewat hampir seminggu gitu kan. Jadi bilang kalau misalnya nggak ada tanda-tanda sampai tanggal 1 itu bakalan ada tindakan. Nah dalam hati langsung oh my god, itu udah berdoa dari awal jangan sampai ada yang gimana gitu, karena aku emang takut sebenarnya sama yang namanya ruangan di dalam rumah sakit. Takut gak tau, fobia banget. Dan akhirnya berdoa kalau misalnya ayo deh diajak ngobrol terus tuh bayi itu dalam perut. Akhirnya bilang kalau misalnya tanggal 1 sampai nggak keluar
kamu tanggal berapa sih Dep, diajak nanya terus aja, diajak ngobrol, karena bayi kita tuh sebenarnya pinter loh, dan kita tuh ngerti, karena dia udah 9 bulan di dalam rahim kita tuh, dia pasti ada feel-nya juga, feeling yang dapet dari ibunya, dari bayinya ke kita juga. So, mendekati tanggal 1 waktu pagi jam 8 belum ada tanda sama sekali dong, dan akhirnya aduh yaudah deh diajak jalan-jalan aja, akhirnya coba ke mall jalan-jalan, terus bayangin tuh udah bawa buku pink, takutnya dia lahir di dalam mall atau di perjalanan gitu kan, karena jarak dari rumah ke mall itu kurang lebih 1 jaman gitu kan. Akhirnya nggak ada tanda tuh sampai sore jam 5-an nggak ada tanda, kita pulang jam 8 malam belum juga ada tanda, kan itu berarti udah lewat seminggu lewat sehari, udah seminggu deh pokoknya udah udah lewat belum ya waktu itu tanggal 1 ya. Nah udah tanggal 1 jam 8 malam masih belum ada tanda, ya udah buat nonton TV, mau relax gitu, nonton film, buka TV apa jam 9, ternyata jam 9 lewat tuh mulai kayak ada kayak biasanya, karena di malam-malam sebelumnya tuh emang ada tanda sakit perut, cuma sakit perutnya nggak yang dahsyat dan nggak intens gitu. Akhirnya oh kontraksi palsu nih, pedean dong. Akhirnya udah, terus suami lagi jalan, dia lagi pergi pokoknya keluar, jadi jam 10 tuh mulai rasanya mantap. Nah, akhirnya telepon itu tuh dia nggak bawa HP deh kayaknya, akhirnya nyuruh adek atau siapa gitu suruh nyariin, akhirnya cariin, dia pulang buru-buru tuh sampai depan pintu rumah dia langsung kayak melongo yang bengong aneh gitu, terus udah yang jongkok nungging yang sakit banget. Akhirnya naik turun tangga di rumah, belum ada tanda nih kayak air ketuban pecah atau lendir keluar gitu, kata-kata dari bidan dan juga orang-orang yang aku tanyain apa aja tandanya kalau mau lahiran. Akhirnya ke kamar mandi karena kebelet pipis gitu, ternyata keluar tuh tandanya, tanda lendir warna merah muda, cuma dikit banget, darah kok dikit banget dalam hati aku. Akhirnya keluarin kendaraan, kami jalan ke rumah sakit, dan di perjalanan itu mulai terasa yang namanya kontraksi. Wow, itu pertama kali ngerasain sakit yang emang gak pernah ngerasain seumur hidup. Ya di jalan udah sampai di jadi ternyata ruang bersalin penuh, dicek pembukaan 1 pada jam 11, kemudian dicek, saya minta cek, aku minta cek lagi di jam setengah 12 kalau nggak salah, karena sakitnya udah beda, sakit banget. Akhirnya dicek pembukaan 6, habis pembukaan 6 dicek lagi nggak lama udah pembukaan 8 atau 9 gitu, dan akhirnya udah siap untuk melahirkan, ditutup tirai, langsung suasananya berubah. Nah dari situ aku ditemenin sama ibu aku dan juga suami aku. Terus waktu prosesnya berjalan itu nggak sampai berjam-jam sih, akhirnya lahirlah si bayi kecil bernama Iza. Yeay, itu cerita pengalaman anak pertama. Terus dijahit juga sih, makanya itu pas udah ngeliat anaknya rasa sakitnya itu dari yang lain-lain itu rasanya hilang semua udah. Kemudian waktu melahirkan anak kedua, bedanya itu anak kedua ini karena apa ya, mungkin terlalu cepet jaraknya, jadi ngerasa kayak ini nggak bisa diungkapin juga sih, rasanya tuh ya seneng campur bingung sama ntar adiknya bisa nggak ya kalau misalnya ntar diterima sama kakaknya, ntar kakaknya cemburu nggak ya kalau adiknya udah lahir, ntar ngerti nggak ya. Banyak banget pikiran kayak gitu waktu masih awal-awal hamil trimester pertama, banyak cemasnya sih. Cuman emang dari awal emang gak menunda, karena mikirnya dengan usia aku, terus juga dari suami juga bilang nggak apa-apa kalau misalnya dikasih cepat alhamdulillah dan lain-lain. Udah, ini kalau dikasih cepat alhamdulillah, kalau dikasihnya lama juga kami nerima aja, atau misalnya anaknya 1 aja ya nggak apa-apa. Nah ini dia, jadi buat yang mau merit, yang mau nikah tuh harus diomongin juga sebelum kalian memutuskan untuk menikah. Seperti kalian mau punya anak enggak, kalian mau punya anak berapa, terus harus disiapin sama-sama.
karena namanya anak itu kalian bakalan berubah dari yang cuman suami istri menjadi orang tua ya dan ibu. Terus dibicarain juga kalau misalnya aku nggak bisa punya anak gimana, terus misalnya kita nggak dikasih rezeki anak gimana. Jangan ujuk-ujuk pas kita udah nikah langsung kita tuh terdistract sama omongan-omongan orang bla bla bla. Itu membuat kita jadi goyah, jadi rasa percaya sama pasangan, rasa sayang kita ke pasangan mulai memudar begitu. Oke, next. Jadi pas anak kedua ini lebih santai sih, tapi lebih capek juga karena posisi hamil anak masih toddler, terus dia belum umur 2 tahun tuh. Wah, tapi kalau pas suami kerja di rumah cuma berdua, wah kenapa di setiap cuman berdua aja nih si abang nih pasti dia tuh ekstrim banget bikin emaknya ini mau naik pitam. Dan di situ ngerasa kayak ya Allah capek banget, kenapa hamil cepet banget gitu. Tapi pas sudah kembali ke ritme yang sewajarnya tuh kayak seru ya gitu, menyenangkan gitu. Nah akhirnya waktu hamil juga mulai dikenalin ke abang, bang ini adik di dalam, terus nanti abang nanti nggak sama mama lagi gitu-gitu. Tapi waktu mau nyapih itu tuh salah satu move on yang terberat pastikan buat anak. Berat sih, cuman seru gitu. Jadi buat kalian yang emang langsung mau punya anak kedua dalam waktu berdekatan, itu emang harus dipikirin banget, dan juga kesiapan mentalnya juga gitu. Next, pas hamil anak kedua, perasaannya ya tadi senang dan juga campur aduk pokoknya. Apalagi pas udah tahu jenis kelaminnya kan, jadi kayak wow, semangat banget dan bersyukur di situ. Wah, bakalan punya mini gitu kan. Akhirnya makin dekat hari H buat melahirkan, dia lahirnya tuh justru kalau si adik ini lebih cepat 3 hari dari HPL di bidan, bukan di rumah sakit. Jadi waktu ke bidan itu kami dari jam 1 malam kalau si adik itu di tanggal 18 itu jam 12:30 jam 12 malam pas itu berarti udah mau ke tanggal 19 kan. Itu udah mulai terasa tuh kontraksinya, cuman belum yang intens banget, masih ya mungkin 10 menitan sekali, cuman mulai ke jam 3 subuh, jam 5 subuh itu udah intens tuh, udah beberapa detik sekali itu udah mulai panggil suami untuk siap-siap. Jadi di jam 3 itu aku udah bangun, terus step dibuat bobo ngadep kiri itu dahsyat banget rasanya. Jadi bangun nggak pengen tidur lagi, karena kalau tidur pasti rasa kontraksinya tuh makin terasa kan. Dan akhirnya coba jongkok terus ke kamar mandi, sempat nyikatin WC, nyikat, terus juga nyapu rumah, terus minum air hangat, udah gitu datengin ke suami kalau misalnya ini kayaknya udah mau deket deh, cuman emang belum keluar tanda ya. Karena dari anak pertama sampai kedua nggak ada yang namanya pecah ketuban dini gitu, jadi bener-bener nunggu tanda itu nggak ada, cuma yang kontraksi terus-terusan. Cuma beda-beda ya tiap ibu-ibu, ada yang langsung ketubannya pecah merembes sedikit-sedikit, terus juga ada yang lendirnya tuh keluar banyak langsung, ada yang sedikit-sedikit. Karena itu yang aku bilang tadi, pasti beda-beda setiap proses kelahiran seorang bayi dari rahim ibunya gitu. Nah ini nggak ada tanda sama sekali nih sampai mau jam 5:30. Akhirnya ya udah siapin kendaraan, siapin baju, semua masuk. Dan ini yang kedua ini malah rempong, lihat di mau ke bidannya deh, iya rempong banget karena bawa tasnya tuh kayak mau nginep 2 minggu gitu kan. Akhirnya ya udah masuk ke dalam mobil, sampai di tempat bidannya ternyata bidannya belum siap dan belum bangun gitu. Akhirnya telepon karena udah mulai terasa banget ya jam 6:30 dibukain, dicek pembukaan 3 disuruh jalan-jalan dulu, santai-santai dulu. Ya udah jalan-jalan tuh udah rasanya kayak lebih sakit yang kedua sih, apa karena udah setahunan lebih nggak ngerasain kontraksi ya, jadi pas udah kontraksi lagi tuh rasanya lebih sakit gitu. Kemudian tuh suami nunggu di depan, jadi cuman pasiennya tuh di bidan itu cuman aku, karena di anak kedua ini kan pandemi ya, jadi emang bener-bener aku sendiri, nggak ada pasien lain, atau emang belum ada
ibu yang melahirkan di tanggal itu gitu loh. Dan akhirnya ya udah bolak-balik di jam 9 pagi. Di jam 9 pagi mulai apa? Ke ruang bersalin untuk proses pengeluaran bayi. Di situ yang kedua ini rada lama sih, cuman ya nggak sampai 5 jam 6 jam gitu, kayak 3-4 jam gitu sih. Dan akhirnya kalau misalnya dengar cerita teman-teman kebanyakan kan ada yang sampai harus diinduksi, sampai harus ngerasain sakit itu sehari 2 hari gitu. Jadi takutnya itu yang terjadi, apalagi udah pembukaan 3, belum ada pembukaan lanjutan kan selama beberapa menit. Dan setelah udah lengkap pembukaan jam 9 itu udah posisi mau melahirkan, ternyata itu si bayi ini ada lilitan tali pusar sekali nih, 1 kali, jadi agak ganjel gitu kan. Wow, rasanya sampai ada bilang kalau misalnya ini nggak keluar dia bakal dirujuk aja ke RS. Dan itu udah yang pikirannya waktu anak kedua aku ditemenin sama ibu mertua dan suami aku. Itu si ibu aku nungguin si abang, jadi yang di ruangan itu nggak lama datang kakak sepupu aku, jadi datang, jadi ada 3 orang di dalam situ. Udah tuh, jadi supporternya tuh lumayan dahsyat juga waktu lahiran anak kedua. Jadi udah bla bla bla, lahirlah si bayi ini. Dan alhamdulillahnya nggak usah sampai rujuk-rujukan gitulah, ya lahir. Ternyata boleh milih tuh mau pulang di siang, karena itu kalau nggak salah hari Jumat juga ya, hari Jumat. Jadi si papanya nih mau sholat Jumat kan, akhirnya kami masuk ke ruangan istirahat, si papa pergi ke masjid untuk sholat. Jadi di ruangan itu cuman aku sama ibu mertua dan si bayi, karena kakak sepupu aku juga udah pulang waktu habis lahiran kan. Situ ngeliatin terus muka bayi aku yang kedua ini mirip banget sama si abang ya, udah gitu ngeliatin terus udah ngelewatin 2 kali proses melahirkan yang dahsyat ini. Dan kayak yang aku hebat banget, yang langsung apresiasi diri sendiri gitu, nggak nyangka aja bisa gitu ya, kita tuh lebih hebat dan kita tuh lebih kuat gitu dari yang kita kira, para ibu-ibu di luar sana. Jadi kita tuh nggak boleh ngerasa insecure sama diri kita, ya boleh sih sesekali, cuman balik lagi kita tuh udah melakukan banyak perjuangan, perjalanan hebat dan lain-lain gitu. Dan buat orang-orang yang sering komentar misalnya udah nikah kok belum ini belum itu, udah nikah tapi kok cepet banget ininya itunya, itu ya dikurang-kurangin ya. Karena apalagi kalau misalnya habis lahiran kalian menjenguk ibu melahirkan, itu tuh hormonnya masih amburadul, badannya masih ngerasa kayak digebukin gitu ya. Jangan ada sampai kata-kata yang biar biasa aja mungkinnya kalian pikir, cuman itu bisa membuat mental dan juga hati si ibu yang baru melahirkan itu down. Jadi lebih baik kasih kata-kata semangat, udah datang gitu, daripada datang langsung melihat anaknya kecil banget, anaknya hitam banget, rambutnya kayak gitu. Itu tuh mungkin biasa aja buat kalian, tapi bagi orang lain mungkin langsung baper, kalian mikirnya baper itu, tapi emang kita tuh beda ya. Jadi setiap orang itu tuh rasa tingkat kebaperannya tuh berbeda. Jangan dikit-dikit kalau orang ngambek atau misalnya dia protes sama omongan kalian itu langsung bilang baperan, karena kita juga kan harus menjaga mental kita ya, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Itu sih perbedaan lahiran anak pertama kedua. Capek juga ya, berapa jam sih?